Halo Sobat Pena, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas film tahun 2018 yang menceritakan tentang seorang gadis remaja bernama Jayun yang berhasil melarikan diri dari sebuah tempat misterius yang penuh rahasia. Jayun akhirnya ditemukan dan dirawat oleh sepasang suami istri di sebuah desa terpencil. Seiring berjalannya waktu, ia tumbuh menjadi gadis yang baik, polos, imut, dan juga cantik. Namun di balik wajah manisnya itu, ternyata Jayun menyimpan rahasia besar. Lalu bagaimana kelanjutan kisahnya dan rahasia apa sebenarnya yang disembunyikan oleh Jayun? Daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Oke, film ini dibuka dengan suasana mencekam di sebuah rumah sakit yang tampak hancur dan berantakan. Di tempat itu kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Dr. Bae. Meski namanya terdengar baik, kenyataannya justru sangat berbeda. Saat memasuki rumah sakit tersebut, Dr. Bae melihat anak buahnya yang sedang menyiksa seorang tanpa ampun. Di sisi lain, seorang gadis kecil terlihat berlari ketakutan, berusaha melarikan diri dari tempat itu. Sementara itu, seorang anak laki-laki yang tubuhnya penuh luka dibawa ke hadapan Dr. Bae. Tanpa rasa iba, ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk membawa bocah itu pergi. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Tuan Choi melapor kepada Dr. Bae bahwa ia gagal menangkap gadis kecil itu. Namun dengan tenang, Dr. Bae memerintahkan mereka untuk terus mencari gadis tersebut apapun yang terjadi. Di tempat lain, gadis kecil itu akhirnya ditemukan oleh seorang pria bernama Tuan Go di dekat peternakan sapinya. Melihat kondisi gadis itu yang sangat lemah, Tuan Go segera membawanya pulang dan merawatnya. Setelah diperiksa dokter, diketahui bahwa gadis tersebut kehilangan ingatan dan tidak mengingat siapa dirinya dan masa lalunya. 10 tahun pun berlalu. Gadis kecil itu kini telah tumbuh menjadi remaja cantik bernama Jayun. Ia hidup sederhana bersama keluarga angkatnya dan membantu pekerjaan di peternakan setiap harinya. Karena Tuan Go dan istrinya tidak memiliki anak, mereka pun sangat menyayangi Jayun, menganggapnya sebagai anak kandungnya sendiri. Namun, kehidupan mereka tidak sepenuhnya bahagia. Ibu angkat Jayun ternyata diketahui mengidap penyakit otak yang perlahan membuat daya ingatnya menurun. Suatu malam saat makan bersama, Tuan Go mengatakan bahwa ia ingin menjual sebagian ternaknya demi biaya pengobatan sang istri. Tetapi Jayun menolak dikarenakan ia tahu bahwa harga ternak saat ini sedang jatuh dan mereka bisa mengalami kerugian besar. Setelah makan malam selesai dan Jayun pergi mandi, tiba-tiba kepalanya terasa sangat sakit. Namun anehnya, rasa sakit itu mendadak hilang begitu saja. Seolah ada sesuatu yang tersembunyi dalam dirinya mulai bangkit kembali. Jayun mengetahui bahwa biaya pengobatan penyakit Alzheimer yang diderita ibu angkatnya sangatlah mahal. Karena itu, ia terus memikirkan cara untuk membantu perekonomian keluarganya. Untungnya Jayun memiliki seorang sepupu sekaligus sahabat dekat yang selalu mendukung dirinya. 왜 지금 여기서? 내가 언제 4번 5번 그랬어? Suatu hari saat mereka berjalan menuju sekolah, mereka melihat sebuah acara kompetisi menyanyi di televisi dengan hadiah yang cukup besar. Melihat kesempatan itu, sahabat Jayun menyarankan agar ia ikut kompetisi demi membantu biaya pengobatan ibunya dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga mereka. Meski awalnya ragu, Jayun akhirnya memutuskan untuk mencobanya. Dan tak disangka suaranya yang merdu itu berhasil membuatnya lolos ke tahap pertama kompetisi tersebut.
Dan singkat cerita, hari penampilan Jayun pun tiba. Kedua orang tua angkatnya ikut menyaksikan penampilannya di televisi dan merasa sangat bangga sekaligus bahagia melihat Jayun tampil dengan percaya diri di atas panggung. Namun di balik kebahagiaan itu, sang ayah justru sangat merasa khawatir. Ia takut Jayun tanpa sadar menunjukkan kemampuannya yang aneh yang selama ini ia sembunyikan. Meski begitu, Jayun mencoba menenangkan ayahnya dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Malam harinya, saat berada di kamar dan melihat foto masa kecilnya, tiba-tiba Jayun kembali merasa sakit hebat di kepalanya. Dan di saat yang sama, tanpa ia sadari, ada seseorang misterius yang sedang mengawasinya dari luar rumah. Rupanya orang itu sudah mengetahui rahasia besar yang selama ini tersembunyi dalam diri Jayun. Keesokan harinya, Jayun bersama sahabat berangkat menggunakan kereta untuk mengikuti babak selanjutnya dari kompetisi menyanyi tersebut. Di sepanjang perjalanan, mereka terlihat mengobrol santai sambil membahas tentang kompetisi yang akan dijalani. Namun suasana tiba-tiba berubah saat seseorang pria yang cukup tampan yang duduk di kursi depan mereka mulai tertawa pelan sambil menutup wajahnya dengan majalah. Pria misterius itu kemudian menyapa Jayun dengan tatapan penuh arti. Awalnya Jayun merasa bingung dan tidak mengenali pria tersebut. Sementara sahabatnya mengira kalau pria itu hanyalah seorang reporter yang mengenali Jayun karena penampilannya di kompetisi tempo lalu. Tetapi semuanya mulai terasa aneh ketika pria yang dipanggil Nobleman itu mengatakan bahwa dirinya dan Jayun sebenarnya sudah saling mengenali sejak lama. Setelah mengatakan hal itu, Nobleman hanya tersenyum misterius sambil terus menatap Jayun, yang membuat suasana menjadi sangat menegangkan. Sebelum pergi, pria misterius itu hanya berkata, "Sampai jumpa lagi," sambil berjalan meninggalkan gerbong kereta dengan senyum aneh di wajahnya. Namun sesaat setelah itu tiba-tiba ada seseorang pria yang mencoba menghentikan Nobleman. Bukannya mundur, pria misterius tersebut justru melawan dengan brutal hingga membuat suasananya menjadi sangat kacau. Di sisi lain, Jayun dan sahabatnya akhirnya tiba di lokasi kompetisi. Yang tak lama kemudian, Jayun mulai tampil di atas panggung dan menunjukkan suara indahnya di depan para penonton. Penampilannya berhasil memukau banyak orang. Tanpa Jayun sadari, penampilannya itu juga sedang ditonton oleh Dr. Bae melalui televisi. Saat melihat wajah Jayun, Dr. Bae langsung menyadari bahwa gadis tersebut adalah anak perempuan yang dulu berhasil melarikan diri darinya. Setelah kompetisi selesai, Jayun dan sahabatnya keluar dari studio dengan penuh kebahagiaan dikarenakan mereka berhasil lolos ke babak berikutnya. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba Jayun kembali merasakan sakit hebat di kepalanya. Ia pun segera menuju toilet untuk menahan rasa sakit tersebut. Rupanya Jayun sempat memeriksakan diri ke dokter dan hasilnya sangat mengejutkan. Dokter mengatakan bahwa hidup Jayun mungkin hanya tersisa antara 1 sampai 3 bulan lagi. Satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah dengan melakukan transplantasi sumsum tulang dari orang tua kandungnya. Sayangnya Jayun sama sekali tidak mengetahui siapa sebenarnya orang tua kandungnya. Setelah mengetahui kondisi Jayun semakin parah, sahabatnya langsung mengajak Jayun untuk segera pulang. Saat mereka sedang menunggu taksi di luar studio, tiba-tiba sebuah mobil berhenti tepat di depan mereka. Rupanya orang-orang di dalam mobil itu datang untuk menjemput Jayun secara paksa. Beruntungnya, sebuah taksi datang tepat waktu. Jayun dan sahabatnya pun segera masuk ke dalam taksi dan pergi meninggalkan tempat itu secepat mungkin.
Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di terminal dan menunggu bus untuk pulang ke rumah. Namun karena bus tak kunjung datang, sahabat Jayun akhirnya menelpon ayahnya yang seorang polisi agar menjemput mereka. Sementara itu Jayun sedang sendirian. Tiba-tiba sebuah mobil kembali datang menghampirinya. Ternyata itu adalah nobleman. Dan dengan santai ia mengajak Jayun untuk ikut bersamanya. Tapi Jayun sama sekali tidak menghiraukannya. Sebelum pergi, nobleman sempat mengatakan sesuatu yang membuat Jayun terkejut. Ia berkata bahwa kedua orang tua angkat Jayun akan segera meninggal. Jayun langsung panik dan berlari pulang sambil terus menelpon ayah sahabatnya agar segera datang ke rumahnya. Ia merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi pada keluarganya saat ini. Ayah sahabat Jayun pun langsung meluncur menuju rumah Jayun. Untungnya ia datang tepat waktu karena saat itu nobleman bersama teman-temannya ternyata sudah berada di sekitar rumah dan bersiap masuk ke dalam. Tidak lama kemudian mereka melihat mobil polisi terparkir dalam keadaan kosong dan kondisi rumah yang gelap gulita. Dengan panik mereka segera masuk ke dalam rumah. Namun ternyata kedua orang tua Jayun masih baik-baik saja dan sedang bermain kartu seperti biasa. Di tempat lain, anak buah Dr. Bae mendatangi seorang profesor yang dulu pernah bekerja sama dengan timnya. Mereka diperintahkan untuk menghabisi profesor tersebut karena ia memutuskan hubungan kerja dengan Dr. Bae dan berniat melarikan diri ke luar negeri. Setelah berhasil menghabisi profesor tersebut, mereka kemudian membakar seluruh tempat penelitian itu untuk menghilangkan jejak. Api pun dengan cepat melahap bangunan tersebut hingga tidak tersisa apapun. Sementara itu, Dr. Baek memerintahkan Tuan Choi untuk pergi ke Eropa dan melarangnya ikut campur dalam urusan Jayun. Namun ternyata Tuan Choi menolak perintah itu begitu saja. Ia tampak memiliki tujuan lain yang belum diketahui sampai saat ini. Tak lama kemudian Tuan Choi menemui tim Dr. Bae dan terungkap bahwa selama ini ia memiliki luka aneh di tangannya yang perlahan bisa membunuhnya. Di sisi lain, Jayun kembali merasakan sakit kepala yang hebat dan membuatnya terus merintih kesakitan. Namun tanpa ia sadari, anak buah Dr. Bae ternyata sudah masuk ke dalam rumahnya dan menodongkan pistol ke arah kedua orang tua angkatnya. Saat mendengar teriakan dari luar kamar, Jayun langsung keluar dan melihat seorang pria asing berdiri di hadapannya saat ini. Pria itu mengatakan bahwa semua kekacauan yang terjadi di masa lalu disebabkan oleh Jayun. Dengan penuh ketakutan dan hampir menangis, Jayun mencoba menjelaskan bahwa mereka salah orang dan memohon agar mereka pergi dari rumahnya. Namun pria tersebut tidak mempercayai sama sekali. Ia bahkan memerintahkan anak buahnya untuk mulai menyakiti Jayun. Tetapi tepat saat itu sesuatu yang mengejutkan mulai terjadi. Di tempat lain, diam-diam Tuan Choi mulai menyiapkan pasukan untuk menyerang laboratorium milik Dr. Bae. Sementara itu, Jayun sudah dibawa kembali ke tempat penelitian rahasia tersebut. Ia dipaksa duduk di sebuah kursi dengan kedua tangan yang terikat. Di balik kaca laboratorium, Dr. Bae siap melakukan eksperimen lanjutan pada Jayun. Ia lalu memerintahkan anak buahnya untuk menyuntikkan cairan khusus yang disebut sebagai cairan pengingat. Disinilah akhirnya terungkap masa lalu yang sebenarnya.
Dulu Dr. Bae adalah seorang ahli medis jenius yang melakukan eksperimen rekayasa genetika untuk menciptakan manusia super dengan kekuatan yang luar biasa. Anak-anak kecil dijadikan kelinci percobaan dalam penelitian kejam tersebut. Dari sekian banyak anak, ternyata Jayun adalah subjek eksperimen yang paling sempurna. Ia memiliki kekuatan di luar nalar manusia biasa. Mulai dari kekuatan fisik luar biasa, kemampuan menggerakkan benda, hingga kemampuan membunuh dengan sangat mudah. Namun karena tidak ingin terus hidup sebagai bahan percobaan, Jayun akhirnya memilih melarikan diri dari laboratorium itu saat masih kecil. Dr. Bae kemudian menjelaskan bahwa sakit kepala yang selama ini dialami Jayun adalah efek samping dari eksperimen tersebut. Jika tidak segera diobati, tubuh Jayun akan perlahan rusak hingga akhirnya mati. Saat kondisi Jayun mulai melemah, Dr. Bae memerintahkan anak buahnya menyuntikkan cairan khusus yang dapat menghentikan penyakit itu sementara selama 1 bulan. Tetapi setelah cairan itu disuntikan, sikap Jayun tiba-tiba berubah drastis dan sesuatu yang mengerikan mulai bangkit dari dirinya. Tiba-tiba Jayun menembakkan peluru ke arah kaca tempat Dr. Bae berada. Namun sayangnya kaca tersebut adalah kaca anti peluru yang sangat kuat sehingga tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Melihat situasi mulai tidak terkendali, Dr. Bae segera memerintahkan anak buahnya untuk menyemprotkan gas bius agar Jayun pingsan. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Sambil menodongkan pistol ke arah mereka, Jayun akhirnya mengungkap kenyataan yang mengejutkan. Selama ini ia ternyata tidak pernah kehilangan ingatannya. Semua yang ia lakukan hanyalah pura-pura agar bisa bertahan hidup dan mencari kesempatan untuk membalas dendam kepada mereka. Jayun juga mengatakan bahwa sejak mengetahui hidupnya hanyalah tersisa 3 bulan, ia mulai mencari keberadaan Dr. Bae demi mendapatkan obat yang bisa menyelamatkannya. Karena tidak bisa menemukan lokasi laboratorium tersebut, Jayun akhirnya memancing perhatian mereka dengan menunjukkan kemampuannya di acara televisi. Ternyata selama ini Jayun sudah merencanakan semuanya dengan sangat matang. Namun situasi makin kacau ketika pertarungan besar mulai terjadi di seluruh laboratorium. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Tuan Choi yang memerintahkan pasukannya untuk menghabisi semua orang di tempat tersebut. Namun ketika mereka hendak menyerang Jayun, tiba-tiba Jayun sudah berada di belakang mereka dalam sekejap mata. Melihat kekuatan Jayun yang mengerikan, Nobleman akhirnya mencoba membuat kesepakatan. Ia menunjukkan obat untuk sakit kepala Jayun dan berkata bahwa ia akan memberitahu lokasi penyimpanan obat tersebut jika Jayun berhasil mengalahkannya. Namun di tengah pertarungan, salah satu anak buah berhasil menusuk Jayun dari belakang dan menodongkan pistol ke kepalanya. Meski terluka, Jayun tetap menunjukkan kekuatannya untuk melawan dan menahan mereka semua. Dan setelah berhasil menghabisi seluruh musuhnya, Jayun akhirnya mendapatkan obat yang selama ini ia cari. Setelah itu, ia pergi meninggalkan laboratorium tersebut menggunakan sebuah mobil sambil menyisakan kehancuran di belakangnya. Setelah berhasil keluar dari laboratorium, Jayun akhirnya pulang untuk menemui ibu angkatnya yang sedang dirawat di rumah sakit. Ia kemudian memberikan obat yang berhasil didapatkannya untuk menyembuhkan penyakit sang ibu.
Ternyata obat tersebut bukan hanya mampu menyembuhkan sakitnya Jayun saja, tetapi juga bisa memperlambat bahkan menghentikan penyakit Alzheimer yang diderita ibunya. Meski memiliki banyak obat, Jayun hanya mengambil 2 suntikan untuk dirinya sendiri, lalu menyerahkan sisanya demi kesembuhan ibunya. Saat Jayun hendak pergi, ayah angkatnya akhirnya mengungkapkan perasaan yang selama ini ia pendam. Ia berkata bahwa sebenarnya dirinya pernah merasa takut pada Jayun setelah melihat kemampuan mengerikan yang dimilikinya sejak kecil. Bahkan ia sempat berpikir untuk mengusir Jayun dari rumah mereka. Namun berbeda dengan sang ayah, ibu angkat Jayun selalu percaya bahwa Jayun akan tumbuh menjadi wanita yang baik dan berhati lembut, apapun masa lalunya. Sebelum pergi, Jayun pun berpamitan dengan kedua orang tua angkatnya. 3 bulan kemudian kita diperlihatkan seorang wanita misterius yang ternyata adalah saudara kembar dari Dr. Bae. Rupanya, Jayun datang menemui wanita tersebut untuk mendapatkan obat permanen yang bisa menyembuhkan dirinya sepenuhnya. Dan fakta paling mengejutkan akhirnya terungkap. Wanita itu ternyata adalah ibu kandung Jayun sendiri. Namun di akhir film muncul lagi seorang wanita misterius yang identitasnya masih belum diketahui. Kehadirannya seolah menjadi pertunjukan bahwa cerita sebenarnya baru saja dimulai. Kira-kira siapa wanita misterius itu? Dan bagaimana kelanjutannya kisah Jayun di film selanjutnya?